Halo warga, selamat datang kembali di channel Mungkin Pak RT Tahu, sebuah channel yang isinya berbagai sharing terkait pengetahuan apapun itu, sepanjang pengetahuan tersebut memang bisa di-sharing yang tentunya juga sudah melalui proses disaring. Dan kali ini kita akan membahas sebuah kisah di mana jutaan warga negara Venezuela. Mereka ini hidup dari bermain game online saat negara mereka sedang berada dalam krisis ekonomi akibat inflasi yang sangat tinggi yang melanda negara tersebut. Dan bukan hanya itu saja warga, ternyata warga negara Venezuela ini juga dianggap menjadi pengacau pada game online tersebut. Seperti apa sih profil Venezuela? Nah, Venezuela sendiri awalnya merupakan negara yang makmur, tapi sejak tahun 2010 ekonomi negara Venezuela ini menjadi sangat memburuk, bahkan jutaan warga negara Venezuela berusaha untuk keluar negeri, untuk kabur dari negara tersebut. Tapi sayangnya 90% yang nggak bisa kabur, yang nggak bisa keluar negeri, mereka ternyata hidup dalam kemiskinan. Sebagai gambaran aja, upah minimum rata-rata di sana itu hanya sekitar $5 aja per bulan atau setara dengan 70 ribu rupiah saja per bulan, bayangin. Dan kondisi ini yang kemudian membuat warga negara Venezuela menjadi kreatif. Mereka berusaha mencari cara untuk bisa bertahan hidup dalam kondisi yang sangat sulit tersebut. Salah satunya yaitu melalui permainan game online yang bernama RuneScape Old School. Nah, RuneScape Old School sendiri ini adalah sebuah game lawas yang pertama kali dirilis pada tahun 2013. Dan sebenarnya game ini sendiri merupakan rilis ulang dari game yang bernama RuneScape, cuma bedanya ada Old School-nya gitu ya. Nah, game RuneScape ini dirilis pada tahun 2007 dan sudah dimainkan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Dan mungkin ada warga yang pernah mendengar nama game ini ya, atau barangkali sama sekali nggak pernah mendengar nama game ini, karena wajar saja, karena mayoritas pemain dari game ini adalah para gamer di angkatan lama. Hanya saja ada keanehan yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini, di mana tiba-tiba saja banyak sekali pemain baru yang muncul secara tiba-tiba pada permainan game RuneScape Old School ini. Dan anehnya lagi, para pemain baru tersebut, mereka ternyata punya perilaku yang sama, ya, jadi habitnya sama gitu ya dalam permainan tersebut. Mereka bermain selama berjam-jam nih, jadi perilakunya adalah mereka bermain selama berjam-jam dan melakukan kegiatan yang sama secara terus-menerus. Misalnya para pemain dari negara Venezuela ini mereka membunuh naga hijau secara berulang-ulang, kemudian mengumpulkan emasnya gitu ya, atau koin emasnya. Dan di dunia game online, aktivitas seperti ini kan biasanya disebut dengan nama gold farming ya, atau ya menggali emas gitulah. Jadi ini adalah sebuah aktivitas di mana para gamer ini memburu emas atau koin atau barang apapun itu di dalam permainan tersebut, dan kemudian mereka akan menukarnya dengan uang asli, uang real. Yang sebetulnya aktivitas seperti ini juga melanggar aturan di banyak game online, nggak terkecuali di game RuneScape Old School ini. Nah, kemunculan para pemain gold farming ini pada awalnya memang nggak terlalu menjadi masalah buat para pemain lain gitu, karena ini kan permainan game online ya, pemainnya dari seluruh dunia. Awalnya nggak jadi masalah buat para pemain yang lain, tapi lama-kelamaan para pemain lain ini mulai resah dengan para pemain gold farming ini. Nah, para pemain pun kemudian mulai bertanya-tanya kepada sesama pemain yang lain. Nah, tentang siapa sih sebetulnya identitas dari para pemain gold farming ini. Dan ternyata kebanyakan mereka menjawab kalau para pemain gold farming ini adalah orang-orang dari negara Venezuela. Dan kemudian keanehan lain pun juga muncul, yaitu tepatnya pada tanggal 7 Maret tahun 2019, di mana secara tiba-tiba seluruh pemain gold farming ini mereka menghilang dari permainan game ini. Dan ini tentunya membuat kaget seluruh para pemain RuneScape ya, para pemain RuneScape Old School ini maksudnya, karena bisa dibilang hampir setengah para pemain aktif di sana menghilang. Dan beberapa hari kemudian para pemain ini baru tahu alasan yang membuat kenapa para pemain gold farming ini
menghilang pada tadi ya, tanggal 7 Maret 2019 ini. Dan ternyata pada saat itu, ternyata di negara Venezuela itu sedang terjadi pemadaman listrik secara total hampir satu negara pada tanggal 7 Maret 2019 tadi. Dan bukan hanya itu aja sih, ya. Ternyata hal ini juga menyebabkan komunikasi antara para warga di Venezuela menjadi terputus dan terjadi selama beberapa minggu. Jadi, akibat kejadian pemadaman listrik ini, maka para pemain dari negara Venezuela ini mereka nggak bisa lagi bermain game ini otomatis gitu ya. Dan ternyata dampaknya membuat ekonomi pada permainan game ini juga menjadi kacau. Nah, ini nih yang menarik dari permainan RuneScape Old School ini. Jadi di mana pada game ini mereka ini punya semacam sistem ekonominya sendiri. Jadi ada semacam sistem ekonomi sebuah negara ya, tapi di dalam sebuah game. Jadi di game RuneScape Old School ini ada semacam fasilitas jual beli di mana antar para pemain ini mereka bisa melakukan tawar-menawar ya pada barang ya pada harga tertentu, dan harganya ini berdasarkan permintaan dan penawaran yang terbentuk pada game tersebut. Nah, ketika para pemain Venezuela ini menghilang, maka perekonomian pada game ini pun menjadi kacau karena nggak ada lagi suplai barang, dan efeknya adalah harga menjadi semakin meroket dan boleh dibilang terjadilah inflasi di dalam game ini gitu ya, seperti terjadinya inflasi di negara Venezuela sendiri. Kemudian beberapa minggu kemudian para pemain Venezuela ini mereka kembali online karena listrik di negaranya sudah nggak padam lagi, dan kemudian perekonomian di game ini pun menjadi berangsur pulih kembali, sehingga muncullah pandangan di benak para pemain lain gitu ya terhadap para pemain dari negara Venezuela. Di satu sisi, para pemain yang lain ini mereka simpati dengan apa yang sedang dialami oleh para pemain dari Venezuela, ya di negara mereka maksudnya ya, dan memaklumi aktivitas gold farming yang dilakukan oleh para pemain dari Venezuela ini. Tapi di sisi lain ada juga para pemain yang kesel gitu dengan tingkah laku para pemain dari negara Venezuela ini. Ya atas kelakuan mereka tadi yang melakukan gold farming, mereka merasa permainan game ini menjadi lebih baik tanpa kehadiran para pemain dari negara Venezuela. Kurang lebih gitu ya, karena dianggap nggak melakukan filosofi dari permainan sebuah game karena mereka hanya nyari uang intinya gitu ya. Karena sebetulnya mereka nggak bermain menurut mereka, dan melainkan hanya melakukan eksploitasi pada game tersebut. Mereka juga merasa para pemain dari Venezuela ini tidak memberikan dampak positif pada game RuneScape Old School ini karena mereka hanya mencari uang ya tanpa melakukan interaksi dengan para pemain lain yang ada di game tersebut. Hal ini kemudian membuat mereka selalu menyerang setiap ada para pemain dari negara Venezuela yang mereka temui dalam permainan game tersebut. Nah, mungkin ada warga yang penasaran gitu ya, kenapa sih para warga negara Venezuela ini bermain game ini untuk bertahan hidup selama mereka menghadapi krisis ekonomi di negara mereka sendiri. Alasan utamanya adalah yaitu ya tadi karena terjadinya inflasi yang super tinggi di negara Venezuela. Jadi sebagai gambaran saja, misal nih ada warga Venezuela yang pagi-pagi dia beli susu, maka pada malam harinya harga susu yang dibeli tadi pagi itu harganya pada malam harinya bakal naik menjadi 2 kali lipatnya. Kalian bisa bayangkan seperti apa tingginya inflasi di negara tersebut. Nah, kondisi seperti ini yang membuat mata uang negara Venezuela ini menjadi nggak ada harganya, sehingga para warga Venezuela kemudian beralihlah pada mata uang yang lain, yaitu mata uang dolar Amerika Serikat. Jadi dengan mereka melakukan gold farming di game ini, mereka para warga negara Venezuela ini bisa menghasilkan uang dolar yang seharinya itu bisa sekitar 8 dolar, dan ternyata mereka bisa menghasilkan penghasilan yang 8 dolar tadi itu ternyata nilainya lebih tinggi dari penghasilan dokter di negara Venezuela tersebut. Bayangin, kalian bisa bayangkan berarti penghasilan dokter rendah sekali gitu ya di Venezuela. Ya tadi karena adanya inflasi. Nah, alasan berikutnya adalah
bahwa game ini adalah game lawas ya, jadi hanya membutuhkan spek komputer yang nggak begitu canggih karena memang game ini bisa dimainkan bahkan di komputer dengan spek yang sangat rendah, dan spek inilah yang membuat para warga negara Venezuela ini bisa memainkan game RuneScape Old School ini dari komputer mereka yang ada di rumah, dari komputer yang mereka miliki tanpa harus membeli komputer baru dengan spek yang lebih tinggi. Dan menariknya lagi, game ini bukan hanya dimainkan oleh para anak muda aja ya, karena memang uang yang didapatkan juga cukup menjanjikan. Maka game ini pun juga dimainkan oleh berbagai kelompok usia ya. Jadi dari mulai anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan sampai kakek-kakek. Informasinya seperti itu. Bahkan ada informasi yang mengatakan bahwa sekitar 1,8 juta orang Venezuela memang sengaja bermain di game ini untuk mendapatkan uang. Jadi unik juga ya, ada sebuah negara yang warganya main game untuk menyelamatkan diri mereka dari krisis. Jadi memang ada beberapa kisah yang menceritakan bahwa game ini memang bisa mengubah kehidupan para warga negara di Venezuela. Salah satunya adalah kisah dari seseorang bernama Martinez nih, warga Venezuela. Jadi dia ini sebelumnya merupakan seorang akuntan, kemudian dia berhenti dari pekerjaannya sebagai akuntan. Jadi dia berhenti dari pekerjaannya sebagai akuntan karena saat Venezuela mengalami inflasi yang sangat tinggi, gaji dia itu sebulan nilainya nggak sampai $4 atau hanya setara Rp56.000 saja gajinya dia selama 1 bulan. Nah, kondisi seperti ini yang kemudian membuat Martinez berhenti menjadi akuntan dan mulai bermain game ini seperti para tetangganya. Jadi udah kayak permainan yang udah meratalah di semua warga Venezuela gitu ya. Dan ternyata permainan ini membuat penghasilan Martinez menjadi naik berkali-kali lipat karena dia bahkan bisa menghasilkan $450 dalam sebulan, yang setara dengan 100 kali gajinya dia ketika dia menjadi seorang akuntan tadi. Nah, oleh Martinez, uang tersebut kemudian digunakan untuk melarikan diri. Jadi dia kabur dari negara Venezuela, kemudian dia pindah ke negara Peru. Nah, setelah tiba di Peru, ya si Martinez ini dia tetap bermain game ini dan dia kemudian berhasil menabung senilai $1.000, yang uang ini kemudian dia gunakan untuk mengeluarkan ibu dan pacarnya dari negara Venezuela. Jadi ibu dan pacarnya diajak kabur keluar Venezuela setelah si Martinez dapat uang sekitar $1.000 tadi. Setelah itu Martinez tetap melanjutkan bermain game ini karena dia memang belum bisa mengeluarkan adiknya dan keponakan laki-lakinya dari negara tersebut. Jadi aneh juga ya. Jadi ibu sama pacarnya udah dikeluarin dulu tapi adiknya belum gitu. Ya, itulah cerita gimana perjuangan para warga negara Venezuela untuk bisa bertahan hidup di tengah krisis yang melanda negara tersebut dengan cara bermain game online. Oke warga, sekian dulu video kali ini. Semoga kisah ini bermanfaat. Mungkin ada warga juga yang pengen bermain game RuneScape Old School ini gitu ya. Sekali lagi semoga kisah ini bermanfaat dan salam sehat.